Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Saparwadi di channel Ani TV, channel edukasi motivasi sembuh dari GERD anxiety psikosomatis. Karena di sini saya adalah orang yang pernah terkena penyakit ini cukup lama dan cukup parah. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, baru pertama kali melihat video ini, jangan lupa untuk subscribe dan menonton video-video saya yang sebelumnya. Karena di sini saya bukan seorang dokter, bukan juga ahli kesehatan, tapi melainkan saya adalah orang yang pernah mengalami penyakit ini, sehingga saya itu bisa berbagi kepada Anda berdasarkan pengalaman saya atas apa yang pernah saya terapkan pada diri saya, sehingga Anda itu bisa mengikuti cara saya, bagaimana cara saya itu sembuh dari asam lambung, GERD anxiety psikosomatis. Dan itu pun tergantung dari Anda apakah mau mengikuti cara saya atau tidak, terserah, silakan Anda pilih. Nah, sebelumnya di sini saya mengajak Anda untuk bersyukur kepada Allah supaya kita itu tambah diberikan kesehatan, tambah membuat hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi lebih fresh. Nah, marilah kita bersyukur kepada Allah dan jangan lupa kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita perbanyak istighfar. Karena dengan cara itulah kita itu bisa mendapat pertolongan dari Allah. Karena sekecil apapun penyakit yang kita alami itu berasal dari Allah. Dan kesembuhan itu akan kita dapatkan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesembuhan, memberikan kita itu kesehatan jiwa kita dan raga kita, sehingga kita itu bisa beraktivitas dengan normal, kita itu bisa kembali menjalankan kehidupan normal seperti biasanya. Berbicara terkait masalah GERD anxiety psikosomatis, karena di sini saya juga orang yang pernah mengalami sensasi yang Anda rasakan saat ini. Oleh sebab itu, jangan Anda pernah berputus asa sampai mungkin Anda bingung, sudah berobat ke sana kemari tapi belum juga ada perubahan. Saya pernah merasakan hal demikian. Tapi intinya, untuk orang yang terkena asam lambung, mungkin Anda sering mendiagnosa diri Anda sedikit sensasi yang dirasakan di bagian perut, di bagian depan, Anda merasa bahwa itu adalah penyakit yang berbahaya, penyakit jantung, tapi ternyata itu adalah bisa diakibatkan oleh GERD, asam lambung. Asam lambung ketika naik ke tenggorokan, nah tentu sekali dada kita itu akan rasanya terbakar, tenggorokan kita itu tercekik, kita itu sering sesak, terus mulut kita rasanya asam, pahit. Nah, itu adalah yang pernah saya rasakan, dan tentu sekali untuk bisa mengatasi itu, yaitu adalah kita harus bisa menjaga pola makan kita. Kita harus bisa menjaga makanan supaya asam lambung itu tidak naik, dan kita itu menjaga supaya jangan sampai meningkatkan asam lambung dengan jangan mengonsumsi yang pedas, yang asam, yang berkafein, yang alkohol, tidak merokok dan sejenisnya. Nah, oleh sebab itu, tapi di samping itu kita bukan hanya menjaga pola makan kita, tentu kita harus bisa menjaga pola pikir kita. Bagaimana cara kita supaya bisa mengelola pikiran negatif itu menjadi pikiran positif. Karena 80% penyakit GERD anxiety ini dikendalikan oleh otak kita, dikendalikan oleh pikiran kita. Tentu sekali di samping kita berobat, di samping kita mengonsumsi obat lambung untuk menentralkan asam lambung, di situ juga kita harus bisa memperbaiki pikiran kita, mengobati pikiran kita. Bukan hanya kita mengobati pikiran dengan hanya minum obat, tidak, tapi kita itu bagaimana caranya supaya pikiran-pikiran yang negatif itu kita bisa alihkan menjadi pikiran positif. Tapi di sini saya lebih bercerita kepada Anda bahwa ternyata penyakit ini yang saya alami, di mana saya merasa bahwa sangat terpuruk pada waktu itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu itu saya masih kuliah, terus uang tidak ada, ekonomi sangat terpuruk pada waktu itu. Saya terkena penyakit ini,
orang tua juga tidak memiliki uang. Akhirnya apa yang terjadi ketika saya terkena penyakit ini? Karena yang kita rasakan saat terkena penyakit GERD anxiety ini, tentu sekali kita ini rasa ingin tahu tinggi, rasa ingin berobat itu tinggi. Sehingga ketika saya merasakan penyakit ini, sudah mengunjungi dokter ini tidak sembuh, saya mencari dokter lagi. Setiap minggu saya cari dokter, sampai beberapa bulan saya mencari dokter, itu pun tidak ada perubahan. Akhirnya berapa uang yang saya habiskan? Pinjam uang, mencari hutang untuk berobat. Nah, setelah itu bukan hanya ke dokter, bukan hanya ke medis saya berobat. Saya berobat ke paranormal, ke tradisional. Itu kan menghabiskan berapa banyak uang, berapa banyak biaya yang kita habiskan untuk penyakit ini. Bahkan ada yang saya lihat di kolom komentar pergi berobat ke luar negeri, Singapura, Malaysia untuk mengobati penyakitnya, tapi tak kunjung ada perubahan, tak kunjung ada kebaikan pada dirinya, justru semakin parah. Nah, itu yang pernah saya alami. Saya berobat keliling, saya mengonsumsi obat herbal, saya beli obat mahal di online karena rasa ingin tahu saya untuk sembuh, karena rasa ingin untuk sembuh itu tinggi. Padahal kalau kita ketahui diri kita, tanpa kita pergi mencari obat, tanpa kita itu beli obat mahal, kita itu kalau kita paham terhadap diri kita, kalau kita paham terhadap apa yang kita alami dan rasakan, itu akan sembuh dengan obat sederhana. Nah, tapi karena kita memiliki psikosomatis, kecemasan, tentu sekali ketika kita melihat di media sosial bahwa di obat itu bisa menyembuhkan asam lambung seberapapun parahnya, nah kita cari, walaupun harganya jutaan, kita beli. Pernah saya juga ditipu, saya itu beli obat sekitar 1 juta, ujung-ujungnya saya dikasih obat yang ringan, yang biasa, yang banyak ada di apotek, saya beli. Tapi karena psikosomatis saya, karena di pikiran saya pada waktu itu, kalau saya tidak beli obat ini berarti saya tidak sembuh, kalau saya tidak mencoba obat ini, saya itu semakin parah. Dan itu yang selalu ada pada otak saya, sehingga saya itu membeli obat, pergi ke paranormal. Sudah saya ini berobat ke paranormal alias dukun. Sekali saya bayar sekitar 5 juta. Saya dijanjikan untuk sembuh dalam jangka 1 bulan, anda itu bisa sembuh dari penyakit ini. Saya itu langsung cash bayar walaupun saya utang, karena di pikiran saya bagaimanapun caranya supaya saya itu bisa sembuh walaupun saya utang, yang penting saya sembuh. Karena pikiran yang membuat saya itu seperti itu. Akhirnya saya kasih uang 5.700.000 kalau nggak salah, kasih uang 5.700.000 untuk kasih orang ini untuk berobat. 1 bulan setelah saya menjalani ritme pengobatan, justru saya itu semakin parah. Saya itu tidak bisa berdiri, saya itu tidak bisa jalan, lutut saya sudah tidak karuan. Nah, itu yang saya alami. Bukan hanya itu, banyak sekali kaki saya sudah dibakar. Karena kalau kita cerita sama paranormal terus kaki kita dingin, pasti akan diberikan terapi yang membuat kaki kita itu panas, seperti dibakar, pakai kemenyan sudah. Pokoknya semua yang pernah saya coba, karena waktunya cukup lama, karena hampir saya bingung, hampir saya stres, depresi pada waktu itu, mencari obat untuk bisa menyembuhkan saya. Akhirnya semua ritme, baik dari medis, baik dari dukun, tradisional, sudah saya coba. Akhirnya sampai perkiraan sekitar berapa puluhan juta saya habiskan untuk berobat, tapi kita juga kunjung sembuh. Ternyata kalau kita ikuti kemauan hati kita saat terkena penyakit ini, saat terkena penyakit asam lambung ini, GERD anxiety, kalau kita ikuti keinginan kita untuk berobat dan berobat, maka kita ini tidak ada hentinya untuk berobat, untuk mencari tahu. Tapi setelah 3 tahun berlalu, saya itu menemukan bahwa ternyata saya ini mengalami asam lambung dan psikosomatis, hanya ini yang saya alami. Akhirnya dengan obat sederhana di apotek, lambung saya, perut saya itu sudah tidak ada rasanya mual, sakit, melilit dan lain sebagainya. Ternyata ini
Lama-kelamaan saya pelajari, saya memahami diri saya bahwa saya ini tidak perlu seperti ini. Akhirnya dari sanalah saya itu bisa ada perubahan, ada kesembuhan yang saya alami. Teman-teman juga seperti itu sebenarnya. Kalau Anda lebih memahami diri Anda, terus untuk selalu menjaga keinginan hati Anda, karena rasa ingin tahu kita orang yang psikosomatis itu tinggi. Nah, mohon maaf pada kesempatan kali ini saya itu agak flu karena di tempat saya musim Juli ini biasanya hawanya sangat dingin. Perlu bersin-bersin dari tadi pagi, tapi saya itu selalu menyempatkan diri untuk berbagi kepada Anda. Semoga Anda itu bisa terinspirasi, bisa semangat, bisa sembuh dari penyakit ini, karena saya juga pernah merasakan. Saya tahu betul apa yang Anda rasakan, karena saya merasakan bukan hanya 1 bulan 2 bulan, tapi lama saya mengalami ini. Walaupun dari tahun 2018 sampai tahun 2021 prosesnya sama-sama saja, tapi setelah saya mengetahui bahwa ternyata 1 bulan saya merasakan, 1 bulan saya mencoba ritme yang baik, betul-betul menjaga. Alhamdulillah 1 bulan itu saya bisa ada perubahan, setidaknya semakin baik dan semakin baik. Nah, tentu sekali teman-teman yang masih berjuang, nah itulah kuncinya, tetap semangat, jangan pernah putus asa, yakinkan diri Anda bahwa Anda itu bisa sembuh. Nah, intinya untuk Anda jangan cepat-cepat terpancing ketika melihat di sosial media atau ditawarkan sama orang untuk beli obat, ini obat mengatasi asam lambung secara cepat, bagaimanapun parahnya asam lambung Anda bisa sembuh. Jangan dibeli dulu. Ini saya dulu, ketika ada orang yang datang, ini dagang obat keliling, saya dikasih tahu ini obat yang baik untuk asam lambung, saya tidak pernah tawar. Harga berapa? 250 saya bayar. Walaupun saya hutang, saya tidak peduli. Pada waktu itu sangat terpuruk, ekonomi sangat tidak ada pada waktu itu, tapi keinginan untuk sembuh itu sangat tinggi. Akhirnya saya menghutang, akhirnya sampai saat ini hutang saya itu belum lunas, karena dengan kondisi dan situasi pada waktu dan sekarang, saya itu lebih bagaimana caranya supaya hutang saya itu lunas untuk membayar daripada apa yang pernah saya alami dulu. Sangat parah dan sangat luar biasa, bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik kunjungi dokter, tapi belum juga ada perubahan pada waktu itu. Akhirnya setelah saya memahami, setelah saya tahu 1 bulan saya itu bisa menikmati, 1 bulan itu saya bisa keluar. Itulah masa-masa terburuk saya pada saat terkena GERD anxiety psikosomatis. Itulah yang Anda kalau bisa jangan cepat terpancing. Dilihat dari sosial media, di internet, tiba-tiba iklan masuk, ada obat yang baik untuk penderita asam lambung, GERD kronis, gastritis, tukak lambung, pendarahan, usus apa dan lain sebagainya. Saya lihat, beli, pesan online. Nah, itu saja yang saya sering kepo, karena orang yang terkena penyakit psikosomatis itu sering kepo. Apalagi orang-orang itu berkata, orang-orang itu ngobrol, kita di sampingnya, kita itu sering kepo, kita itu tidak mau pergi. Nah, kita itu mendengarkan orang apa, apalagi kalau orang bercerita, oh saya ini sembuh dengan ini, saya ini sembuh dengan ini, terus obatnya seperti ini, wah langsung kita mencari tahu apa betul ini obatnya, apa betul ini seperti ini. Akhirnya kita itu terpancing, kita itu untuk berobat itu semakin tinggi, tapi itu tidak membuat kita itu sembuh, semakin parah yang saya alami. Inilah pengalaman-pengalaman saya ketika terkena penyakit ini. Bukan hanya kita berbicara dengan sensasi, tapi juga ekonomi kita itu terkuras. Ada yang cerita sampai ratusan juta habiskan untuk berobat ke luar negeri, ujung-ujungnya sembuh dengan tepung tapioka, ujung-ujungnya sembuh dengan obat warung. Nah, mungkin ini yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini, cerita singkat saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Semoga Anda itu cepat sembuh, cepat sehat, dan bisa kembali beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.